Hai, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Bung Store. Tidak terasa sudah memasuki bulan suci Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk kaum umat muslim yang menjalankannya. Biasanya kalau kita nunggu buka puasa, enaknya ngapain sih? Ya biasanya sih kalau nggak main HP, ya nonton televisi. Akan tetapi kalian bosan gak sih kalau nonton TV yang acaranya itu-itu aja? Nah makanya ganti TV kalian yang lama dengan TV yang baru. Nah salah satunya ini adalah Smart TV dari KUKA. Apakah harganya mahal untuk Smart TV KUKA ini? Nah untuk harganya ini cukup murah karena harganya di kisaran 1,7 jutaan aja waktu video ini dibuat. Waktu awal launching untuk Smart TV KUKA ini harganya di kisaran 2 jutaan. Kalau di kelas harganya di angka 1,7 jutaan memang ini bukan yang paling murah ataupun bukan yang paling mahal. Ya sebelum kita membahas lebih lanjut Smart TV KUKA S32 S3U, kita intip dulu untuk paket penjualnya. Di dalam paket penjualannya kita dapat satu unit TV KUKA S32 S3U dan juga 2 buah stand beserta 2 buah baut, 1 buah remote dengan 16 tombol dan juga dilengkapi dengan 1 kabel power, 1 paket dokumen yang berisi kartu garasi dan juga quick start guide. Untuk dari segi desainnya, Smart TV KUKA S32 ini cukup tipis, bukan hanya dari bodinya saja, akan tetapi di bagian bezel kanan dan juga kiri ini cukup tipis, kurang dari 1 cm, serta untuk bezel di bagian bawah ini juga tipis, dan untuk warnanya sendiri ini warna silver beserta stand-nya. Terdapat juga karet di bagian stand sehingga tidak mudah licin. Di bagian tengah terdapat tulisan KUKA. Untuk bobotnya sendiri ini cukup ringan di kisaran 3,5 kg saja. Untuk dimensinya sendiri ini di angka 718 kali 474 kali 18 mm beserta stand-nya. Di bagian sisi bawah terdapat lubang tempat dimana untuk memasang stand, serta terdapat juga tombol power. Untuk lubang speakernya ini berada di bagian bawah, terdapat 2, dan untuk outputnya sendiri ini 20 watt. Dan suaranya ini cukup kencang. Fitur yang diberikan diantaranya ada equalizer, Dolby Digital, dan juga KUKA Sound AIS. Di area belakang terdapat 4 buah lubang di mana kita bisa gunakan untuk briket. Akan tetapi untuk briketnya sendiri ini tidak ada dalam paket penjualan. Jadi kalau kita mau pasang briket kita bisa membelinya sendiri. Selain itu terdapat juga port I/O di sebelah kiri bila dilihat dari depan. Di antaranya ada USB Type A, RF in atau antena, audio out, 2 port HDMI, composite in, dan juga port Ethernet. Untuk ukuran layarnya sendiri ini berukuran 32 inch dengan resolusi HD 1366 x 768 pixel, dimana untuk ukuran layar 32 inch ini sangat pas kalau kita taruh di ruang tamu, tidak membutuhkan tempat yang cukup luas. Untuk tipe layar yang dipakai ini jenis DLED atau Direct View LED, jadi ini menggunakan backlight LED. Untuk refresh rate-nya ini 60 Hz, brightness maksimal di 200 nit. Memang kalau kita membeli TV LED itu satu yang membuat kita ragu, iya adalah di durability panelnya. Untuk kualitas warna yang diberikan ini sudah bagus di kelas harganya. View angle-nya ini juga cukup luas, mau di depan ataupun di samping. Gambar yang diberikan masih kelihatan jelas. Ada beberapa mode yang kita bisa atur, mulai dari standar, jelas, eco, film, dan juga permainan. Untuk remote yang diberikan Smart TV KUKA S32 ini, desain remote-nya ini cukup simpel, hanya terdiri dari 16 tombol, dan untuk tombolnya sendiri ini adalah tombol-tombol yang penting. Serta di bagian remote-nya sendiri ini terdapat tombol shortcut seperti YouTube, Prime Video, sehingga kita bisa mengakses YouTube dengan mudah. Karena ini adalah jenis Smart TV, jadi untuk sistem operasinya ini tidak menggunakan Android, melainkan menggunakan sistem operasi Qulita OS yang berbasis Light Web OS. Di dalam Qulita OS ini sudah terinstall berbagai macam aplikasi seperti halnya YouTube, WeTV, dan juga Mola, dan lain sebagainya. Waktu kita membeli, kita akan dihadapkan setup yang mudah. Tinggal kita ikuti instruksi yang diberikan, langsung disambut dengan tampilan UI-nya.
Kulita OS saya rasa ini adalah OS yang paling ringan yang bisa berjalan di RAM sebesar 512 MB saja dan juga aplikasi yang di dalamnya. Sayangnya di Kulita OS kita tidak mendapatkan aplikasi-aplikasi populer streaming lainnya seperti halnya Netflix, Spotify dan juga Disney Hotstar. Tidak menutup kemungkinan kalau ada updatean OS dari Kulita, aplikasi seperti halnya Netflix atau Disney Hotstar kita bisa dapatkan di masa yang akan datang. Kita juga bisa mendapatkan aplikasi di app market bawaan Kulita OS. Selanjutnya juga terdapat web browser di mana kita bisa berlancar di internet seperti halnya browser di dalam smartphone atau di dalam handphone kita. Tanpa perangkat tambahan seperti mouse ataupun keyboard, untuk browsernya sendiri bisa langsung kita pakai dan juga penggunaannya cukup mudah, tinggal kita menggunakan remote saja. Dan ini adalah tampilan dari browser Kulita OS. Kalau kita bosan dengan siaran TV, kita juga bisa bermain game di Smart TV KUKA S32 ini tanpa perangkat tambah seperti PC atau konsol lainnya, langsung dari TV-nya. Ya memang untuk game yang bisa kita mainkan ini bukan game-game yang populer seperti permainan catur ini. Selain itu, fitur dari Kulita OS diantaranya ada CC Cache, memungkinkan kita bisa menampilkan layar pada smartphone ke dalam TV dalam mode mirroring. Selanjutnya ada Sweet Home dan juga Smart Remote, dan juga ada data server sehingga kita bisa membatasi pemakaian data internet sesuai yang kita atur. Untuk spesifikasi yang diberikan oleh Smart TV KUKA S32 ini, RAM-nya sebesar 512 MB atau sekitar setengah giga, dan untuk internalnya sendiri ini sebesar 4 GB, dimana untuk internal sebesar 4 GB ini sudah cukup besar untuk di kelas Smart TV. Untuk konektivitas yang diberikan oleh Smart TV KUKA S32 ini sudah menggunakan Wi-Fi 2,4 GHz dan juga dilengkapi dengan port Ethernet. Saya sarankan untuk mendapatkan kualitas streaming yang bagus dan stabil menggunakan port Ethernet saja. Serta Smart TV KUKA S32 ini sudah mendukung dengan siaran TV analog dan juga siaran TV digital DVB-T2, dimana untuk standar TV digital di Indonesia untuk saat ini. Dan untuk cara membukanya cukup mudah, tinggal kita pilih short dan kita dihadapkan beberapa menu, tinggal kita pilih DVB-T2. Untuk konsumsi listrik dari Smart TV KUKA S32 ini masih tergolong irit. Waktu kita pakai untuk menonton YouTube, untuk konsumsi dayanya juga masih berkisaran di angka 30 Watt saja. Waktu TV ini dalam kode standby, untuk konsumsi dayanya juga masih di angka 0,5 Watt saja. Di kelas harganya, Smart TV KUKA S32 ini gambar yang dihasilkan sudah cukup bagus. Baik warna-warna yang dihasilkan ini juga masih menampilkan warna yang cukup terang. Untuk view angle dari Smart TV KUKA S32 ini sudah cukup luas. Kalau mau nonton TV tidak harus dari depan, mau ke dari samping juga masih kelihatan jelas. Oke, sekian video kali ini review Smart TV KUKA S32. Semoga bisa menjadi bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.